berikan semua bukti yang kami bawa. Karena apa? Di polisi pun kami hanya ditanya pasal berapa ini saya jerat. Ini polisi sudah belajar hukum, malah tanya kepada kami yang awam hukum, pasal berapa yang kami terapkan. Ini yang kami harus sekali, yang kami tidak tahu persis apa yang terjadi di jalan hukum ini. Terima kasih Pak Edman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan informasi juga ini edukasi untuk tegakkan, bukan sebaliknya jadi motivasi. Demikian dari saya sekarang mengawal isu ini karena seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini bukan hoax. Isu soal jual beli merchandise itu fakta. Soal bukti itu berbeda, itu penyidikan. Tetapi bahwa fakta di masyarakat sudah menjadi bukan rahasia umum, ini dijual. Dan potensi keuangannya dari mulai 100 sampai 200 miliar. Itu sudah memenuhi unsur level KPK. Yang kedua, kami mendukung KPK. Yang kedua, kami meminta agar pelaksanaan kegaduhan ini sesungguhnya ya isu jual beli itu. Makanya agar masalahnya di situ itu yang harus diberantas. Bukan soal pihak ketiga, TSMI, bukan. Itu peri-peri, itu ikutan saja. Jadi penundaan kemarin itu sebenarnya bukan soal, kami berharap bukan penundaan waktu, satu pembenaran. Hanya kami meminta juga pernyataan sikap kami kepada Pemkab agar evaluasi Forkominda untuk mengevaluasi sampai ke akar masalah itu. Bukan pada soal teknis, ada intervensi politik di situ, ada permainan uang di situ, ada pemalsuan dokumen kepala desa, juga ada pengembalian. Kami mohon pengembalian mandat ini ke desa. Karena kalau di kabupaten ini level korupsinya jadi masif ceritanya. Karena CAT itu 40%, dia sangat paling besar menentukan lolos tidaknya seseorang. Dan itu bisa dipermainkan lewat satu protokol komputer. Ya. Dan CAT kok data yang Semarang itu pertanyaan kami besar. SP3K kemarin itu CAT-nya yang belum. Dan ini cuma Prades. Meskipun nanti mereka akan mengurusi aplikasi apa itu yang Sumedang, tapi kemampuan komputer dan itu cukup dites di sini, nggak perlu harus ada di sana. Terakhir ya kami minta kalau poin-poin itu tidak ada, tidak dilakukan evaluasi itu, jadi batalkan saja tes Prades. Itu kita. Itu saja. Oke, saya tambahkan sebelum yang lain. Tertutup sekali. Ini yang berlaku sekarang ya? Iya Pak, yang berlaku sekarang. Karena apa? Kita di bawah, kita yang benturan langsung Pak dengan para calon-calon perangkat desa kami. Bukan mereka-mereka yang memang menjatuhkan dari atas Pak. Karena apa? Saya tanya sendiri dengan apa tim penguji dari STTR Cepu. Masa sudah dijadwalkan 19 Desember 2021. Saya tanya di tanggal 18 September jam 5 sore Pak, kita belum tahu kapan saya akan tes komputernya dan di mana tempatnya, waktunya kapan. Kita juga belum tahu Pak. Padahal besok udah tes. Ternyata diundur di hari Seninnya untuk wilayah perjalanan Pak. Maka dari itu dari segi rupanya Pak ya, apa istilahnya teknik-teknik seperti itu kok sudah tidak masuk akal di kami. Maka kami apa istilahnya tetap berpihak kepada panjenengan sebagai pemangku kebijakan di APH-nya. Kita selaku panitia desa menginginkan Pak tes Prades di Blora ini terbuka begini Pak. Jangan sampai ada ketertutupan apapun. Karena kami menginginkan perangkat desa yang berkompeten Pak, bukan yang berguna apa, bukan yang punya uang saja. Kita menginginkan perangkat desa kami yang benar-benar diinginkan rakyat, bukan yang punya uang saja Pak. Perangkat yang penjaringan perangkat dulu maupun sekarang bermati yang dulu saya tidak tahu karena nggak pernah diajak. Yang terakhir perangkat ini saya menyampaikan semua kepala desa itu hadir di Pemda saat itu. Dan itu penjaringan ini katanya kebijakan dari Pemda menjadi bagian dari evaluasi karena taruh-taruhnya jatuh dan sebagainya. Apa itu TAT dan sebagainya. Banyak kepala desa menyampaikan kaitannya dulu saya nyampaikan karena ada pertanyaan masalah ekonomi universitas sebagai pihak. Oke, saya nggak mau
mau bicara sama ditutup. Minta bantuan bagian apa Pak? PMD ya, PMD, karena itu merupakan dinas untuk memberi pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi, punya pengalaman kaitannya penjaringan. Karena waktu itu ada swasta dan negeri, daripada orang itu silahkan panitia memilih itu. Nah, kalau TAT kaitan misalnya komputer saya dibantu nanti karena pembahasan pada waktu itu silahkan dibantu teman-teman karena kewenangan sesuai dengan adalah panitia, dibantu silahkan memilih. Nah dalam rangkaian itu setelah mungkin kalau administrasi panitia apakah itu jasa palsu administratif kemudian entah komputer apa saya juga tidak mengerti, pihak ketiga itu yang dipersoalkan pada waktu pertemuan, baru nanti MOU. Nah MOU kan saya tunggu-tunggu juga, maka jadi saya minta dukungan PMD, iya saya dukung, saya kan di forum kan juga saya nyampaikan saya hanya membantu sebagai musbida, apalagi dalam institusi kejaksaan adalah sifatnya yang yuridis. Kalau di kejaksaan ini ada namanya Datun Perdata Usaha Negara akan membantu mendampingi kalau namanya panitia dan sebagainya. Kalau ada gugatan saya mendampingi sebagai tergugat maupun penggugat dan sebagainya. Saya mendampingi pendampingan, saya memberikan pendapat hukum dan sebagainya. Kalau kira-kira langkah ada keraguan itu berbenturan dengan hukum dan sebagainya, saya tunggu kan tidak ada orang yang konsultasi sama saya maupun memberi surat kaitannya pertimbangan mengambil langkah ini kan saya tunggu. Dan kemudian mau disampaikan nanti akan dipilih MOU universitas itu berapa universitas kan saya juga nggak ngerti apa itu sudah sampai tahap ke situ kan gitu. Nah pada waktu ditunda-tunda 1, 2, 3 kali, mohon maaf ya saya karena Natalan itu kan malam Natalnya saya akhirnya jam 7 ya Mas, jam 8 atau jam berapa pertemuan ditunda jam 3 saya kan harus pulang, saya nggak bisa ngejar karena ada prosesi keagamaan jam 5 saya pamit sama Bupati saya nggak diwakili Kasintel. Malamnya Kasintel yang mau siangnya mau wakili Kasintel dan sebagainya. Ya, apakah kejaksaan punya peran secara fungsi intelijen? Ini bukan Datun karena Datun tidak pertimbangan dan sebagainya. Apa tidak memantau? Ya memantau tentunya. Memantau terhadap perkembangan kaitannya pilkada. Tetapi kan tidak cukup tidak memfasilitasi secara teknis ikut bicara dengan siapa-siapa. Apakah ada ketimpangan dan sebagainya itu? Dia pasti akan melaporkan saya memberikan saran diminta atau Pak demi kelangsungan secara transparansi kaitan ini gitu. Nah, apa dia mengendus ada temuan-temuan? Bapak sudah sebagai contoh, oh ada. Kenapa dia nyampaikan dengan keras supaya ada memberikan warning supaya tidak ada penjaringan yang ada suap dan sebagainya. Itu kan sudah dikeras supaya itu berhenti, stop dari situ. Nah stop itu sampai langkah kemana? Ini tahapannya sampai kemana? Sampai dikira itu kita akan membatalkan. Kalau saya menggugatkan kan cuma memberi saran. Saya tidak punya kewenangan membatalkan panitia lah. Kalau itu kebijakan dari Pemda saya memberikan saran Bupati, silakan dengan perkembangan begini dan sebagainya perlu dievaluasi yang sampai mendasar supaya ada kepuasan transparansi dan sebagainya. Kemudian mau ditunda dan sebagainya, dibatalkan kemudian ditunda dan sebagainya silakan. Nah, kenapa mamanya perangkat itu harus diisi? Tadi kan ngomong-ngomongan secara ekonomi sama beliau, saya nggak urusan masalah uang. Uang dalam pengertian negara untuk menggaji seseorang, apa ngirit atau tidak? Karena undang-undang mewajibkan perangkat itu dibayar, kan itu lah. Iya dong. Itu kewajiban pemerintah daerah mau pasti sama pusat begitu. Nah, saya hanya perangkat itu harus diisi. Entah kapan saya nggak nyampaikan. Diisi karena mengingat kalau perangkat itu dalam satu desa itu kosong sama sekali, siapa yang mengawal dana desa? Tidak mungkin kekuasaan tunggal keluar sendiri atau kepala desa sendiri, itu kan malah menjadi masalah ya. Kalau kekuasaan tunggal itulah silakan, kalau teknis saya hanya menyampaikan apa yang telah direncanakan, saya memberi masukan secara umum. Saya tidak ada pembicaraan teknis dengan siapapun ya, kaitannya pembahasan perangkat desa ini dengan pihak manapun untuk merancang sesuatu.
hanya umum, sekali aja semua kepala desa mau berkumpul di bagian sekjen. Selanjutnya kalau ada undangan, ada apa, silakan Bu, kalau ada kesulitan silakan datang ke kejaksaan. Silakan siapa yang mau konsultasi. Kalau sekira itu menjadi pegangan, silakan bikin masalahnya apa supaya kita minta memberikan pertimbangan tertulis legal opinion di situ. Sampai sekarang tidak ada, kan gitu. Ya saya terima kasih itu mau dimasukkan. Kalau saya terus terang aja Pak, saya nggak akan melampaui batas tugas fungsi saya. Intelijen biarkan intelijen. Mana Pak Lin? Dan itu juga kalau ada pertimbangan silakan. Kalau saya membijaksanai apa langkah-langkah yang dilakukan, diminta nggak diminta saya memberikan pertimbangan ya, memberi saran supaya Pemda mungkin turun ke bawahnya. Ke bawah kan juga pengendalian dan bupati ke bawahnya supaya pelaksanaan ini menjadi lebih baik. Jadi kita nggak akan menginginkan Pak, semua tidak transparansi, tidak menginginkan bahwa lurah itu ya seperti kayak begini kan. Saya kan juga nyampaikan di situ supaya prioritas kita itu apa. Kenapa itu metode orang yang mempunyai pengalaman? Jelas ya, yang mempunyai pengalaman pernah melakukan pendampingan serupa. Karena supaya tidak ada benturan sosial kepada orang saling menghargai. Kalau universitas masih punya metode tentang kelulusan, silakan tanya pihak ketiga. Nah sekarang mau ditanya pihak ketiga mana? Mumpung yang mau belum saya juga nggak tahu. Saya dulu kan memberi contoh saja karena saya pernah diajak bupati rencana kerjasama dengan universitas, contohnya ada UPN, contoh yang mungkin barang mana itu namanya UNY. Dia menyampaikan di hadapan kita sendiri punya kualifikasi mendampingi di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten Kalimantan, Karanganyar, macam-macam termasuk ini. Nah itu kan sebagai contoh. Mana ada yang lain lagi universitas yang punya pengalaman, itulah dinas yang berkompeten. Ini loh 1, 2, 3 silakan nego sendiri ya, silakan itu dipakai sebagai acuan supaya universitas tidak abal-abal nggak punya metode kan begitu. Itu saja sepanjang apa yang saya lakukan itu Pak. PKN statement saya hanya menyampaikan demikian, tetapi bahan ini apakah tuntutan 4 poin ini akan saya bawa khususnya mungkin pada rapat usia setidaknya khusus sama bupati atau di bawahnya supaya penjaringan ditata sampai mendasar supaya ada satu mau dibatalkan dan sebagainya atau ditunda dan sebagainya itu buat kewenangan saya hanya memberikan saran. Terima kasih PKN. Saya tadi ada perwakilan 5 orang setelah audiensi dengan kita, setelah juga akan memberikan 4 poin yang penting sebagai tuntutan aspirasi dari teman-teman semua. Nanti akan kita pelajari, kita cermati dan sebagainya. Tetapi saya juga tidak jauh dari sini. Apa yang menjadi orasi teman-teman aspirasi ya saya cermati saja. Tentu saja saya akan mengambil sesuai dengan kewenangan. Saya tidak akan melampaui ekspektasi atau di luar kewenangan saya. Kalau toh carut marutnya perangkat desa ini berjalan tidak transparansi, tentunya saya diminta akan memberi saran kepada bupati, termasuk akan disampaikan kepada bawahan tentunya secara dengan hierarkis pemerintah daerah untuk dibenahi, dievaluasi secara mendasar bahwa perangkat desa ini akan berjalan dengan transparansi. Sampai mana langkah-langkah yang telah dilakukan? Kalau saya dengar tadi secara komputer masih ada tahap-tahap yang lainnya, yang tentunya saya juga belum mendengar apakah yang ketiga itu di mana saja. Tetapi pada kesempatan saya memberikan pengarahan pada semua kepala desa OPD Kumpul, saya telah kalau pihak ketiga saya tidak akan menyatakan dikotomi antara PTS atau PTN di situ, tapi yang punya pengalaman kualifikasi telah pernah membantu hal yang serupa terkait dalam perangkat desa. Silakan PMP dalam itu membantu panitia, silakan dipilih karena kewenangan di desa, silakan dipilih, tetapi PTN PTS mempunyai kualifikasi begitu. Nah sampai sekarang saya juga pernah belum mendapat undangan mana PTN PTS yang punya kualifikasi yang ditunjuk untuk MOU dengan panitia dan sebagainya. Itu sampai hari ini. Dan rumor yang di depan termasuk pada kesempatan ini
PKN datang ini isinya hanya suap-suap dan sebagainya. Kasih intel saya mungkin telah mengendus secara intelijen. Intelijen adalah ya, mengendus tentang permainan itu. Makanya pada kesempatan mewakili saya pada pertemuan tanggal 24 ya Mas, 23 itu akan memberi warning yang sangat keras, jangan ada apa itu? Ada jual beli di situ. Kalau orang di mana saja mungkin, orang namanya contoh itu rumor, orang papanya kasih intel mempunyai data sekunder belum tentu orang langsung ke situ dengar ini. Itu akan menjadi contoh. Oh begini toh permainannya. Makanya silakan kasih intel sampaikan aja yang rumor itu supaya dicermati terhadap pelaksana panitia maupun pemerintah daerah untuk mengevaluasi yang penting ini. Itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih atas teman-teman sudah royo-royo datang di Kejaksaan pada. Jadi PKN tadi melakukan demo karena pertama tes prades di Blora itu ruwet, banyak permasalahan, dan itu yang membuat pertama kemarin ditunda. Yang kedua ini saya berharap tidak hanya sekedar penundaan masalah waktu, tetapi betul harus ada sebenarnya evaluasi besar terhadap permasalahan ini. Ada akar masalah yang belum terungkap. Apa yang dituntut? Kami menuntut pertama evaluasi terkait pelaksanaan prades ini. Masuk ketua partai yang kemudian jadi fasilitator orang kabupaten sebelah. Kemudian ada pemalsuan data, ada juga tes CAT yang sebenarnya ini kemenangan desa diambil oleh kabupaten yang agak berbau pengkondisian. Terus politik uang yang muncul, itu semua belum ditangkap. Tapi ini kita maksud mau dipaksakan untuk pihak ketiga, cuma teknis hanya harus berlanjutkan. Menurut saya ini belum menyelesaikan masalah. Tuntutan kami evaluasi besar, kalau enggak batalkan. Terkait adanya oknum DPRD tadi gimana itu Pak? Saya hanya mendengar ya, saya tidak langsung mengetahui, tetapi memang ada nama yang sudah diproses di Polda. Namanya itu yang berhak mengeluarkan, yang melaporkan, saya tidak tahu. Tapi ada oknum DPR yang sampai dilaporkan di DPR kan di Polda karena dia sudah minta tahun kemarin, tahun ini dia minta lagi. Nah yang diminta marah-marah, tapi sebenarnya nggak berani, mereka takut. Nah PKN termasuk berharap aduan-aduan dari masyarakat itu dengan kami mendirikan posko itu untuk menerima aduan-aduan macam-macam itu yang melibatkan siapapun yang terlibat di proses perampokan tes prades ini. Langkah-langkah PKN apa nanti apabila aksi ini tadi sudah ditindaklanjuti oleh penegak hukum? Nah, yang pertama kami tadi juga mendukung aparat penegak hukum karena mereka sudah mengantongi nama meskipun itu data intelijen. Mereka kami berharap dengan undang-undang kejaksaan yang baru mereka melihat undang-undang itu menguatkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyadapan. Monggo, masifnya permainan ini sangat mudah untuk disadap. Dan menurut saya kita dukung, dan kalau kejaksaan tidak berjalan ya saya akan bawa ini ke level APH di atasnya, KPK.